Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk kebaikan dan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu supaya kami benar-benar mengerti dan belajar isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang hina ini, pakai hamba-Mu Tuhan, bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Kuasai hati kami, sucikan pikiran kami dan hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini masuk minggu yang ketiga. Kita belajar firman Tuhan, khotbah bersiri tentang khotbah Yesus di atas bukit. Saya yakin percaya semua jemaat pasti diberkati lewat siri khotbah yang lalu yang telah disampaikan, dan pada hari ini saudara, saya ingin menyambung siri khotbah kita yang saya ambil dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Mari saya bacakan firman Tuhan dan jemaat bisa melihat dalam Alkitab atau dilihat di screen Anda. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin membawa satu tema, tuntutan kehidupan beragama. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah orang Kristen sekarang ini di mana-mana yang saya temui ialah mereka adalah orang Kristen yang setengah-setengah. Maksud setengah-setengah ialah ada ramai gereja dan jemaat yang menjadi Kristen hanya 50%. Ada yang 70%, ada yang mungkin 80%, dan yang lebih turun mungkin ada yang di bawah 50%, ada yang mungkin 40%, ada yang hanya 30%. Hidup bergereja atau hidup keagamaannya sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu di mana 70% yang lain kalau kehidupan keagamaannya itu hanya 30%, 70% itu tidak tahu di mana saudara. Dan saya mau supaya kita belajar bahwa karena dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, maksudnya apa saudara? Jelas. Ayat firman Tuhan ini tidak perlu melalui tafsiran yang dalam. Maksudnya ialah untuk masuk ke dalam surga, saudara, hidup kita, cara kita beragama,
kebenaran kita itu harus mengatasi cara beragama orang Farisi dan ahli Taurat. Itu jelas, saudara. Itu tuntutan. Sebagai hidup beragama kita, sebagai orang Kristen, kehidupan kita harus, cara kita beragama itu harus melebihi cara beragama orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya saudara, ramai orang yang menganggap hukum Taurat dan orang-orang Farisi itu dengan pandangan yang negatif. Ada yang berkata bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku ke atas orang Kristen pada zaman ini. Malah ada juga yang menganggap bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang yang munafik. Tapi dengar sini baik-baik, saudara. Untuk kita melebihi kebenaran atau hidup beragama kita itu harus melebihi daripada cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, itu bukan mudah. Bukan seperti yang kita sangkakan. Kita menyangka, ada ramai orang menyangka bahwa mereka itu adalah golongan-golongan munafik. Benarkah, saudara? Makanya saudara, pada hari ini, dari keempat ayat ini, mari kita belajar dua perkara yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, saudara, kita belajar apa itu hukum Taurat secara singkat dan bagaimana kehidupan orang Farisi. Karena saya mau katakan sekali lagi dalam ayat yang ke-20, kalau hidup keagamaan kita tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu dalam kerajaan surga. Nah, saudara, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana orang Farisi dan hukum Taurat itu yang kita mau bincangkan bersama. Yang pertama, saudara, hukum Taurat, saudara. Menurut Yesus dalam ayat yang ke-17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Maksudnya apa, saudara? Kedatangan Yesus ke dunia ini, dia akan menggenapi semua yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan dalam ayat yang ke-18, Yesus berkata bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik pun, satu iota pun dalam hukum Taurat ini tidak boleh dihapuskan. Makanya saudara, sampai hari ini saudara, saya mau katakan bahwa hukum Taurat itu masih berjalan. Nah, seterusnya kita akan melihat bagaimana pula dengan orang Farisi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ada ramai orang zaman sekarang ini, bahkan ramai, kalau saya mau katakan hamba-hamba Tuhan, yang memandang orang Farisi itu sebagai orang-orang yang kumpulan-kumpulan yang cukup negatif. Sebenarnya saudara, orang Farisi, mereka melakukan hukum Allah sampai hal-hal yang terkecil sekalipun itu mereka lakukan, saudara. Orang Farisi, mereka bangkit ketika hukum Taurat itu ditentang. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mempertahankan hukum itu, saudara. Apakah kita boleh masih menganggap bahwa kebenaran kita boleh melebihi kebenaran mereka? Atau keagamaan kita boleh mengatasi keagamaan mereka? Dan orang Farisi ini, saudara, dikatakan mereka memiliki kesalehan, penyerahan diri yang besar, yang benar, yang besar kepada Allah. Walaupun tidak dituntut, tetapi orang Farisi, mereka berpuasa 2 kali seminggu. Saudara, berpuasa dalam sebulan berapa kali? Atau dalam setahun berapa kali saudara berpuasa? Tetapi Alkitab berkata, kehidupan keagamaan kita, kalau mau masuk surga, harus mengatasi hidup keagamaan orang Farisi. Saudara, orang Farisi dia memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang mereka miliki. Saudara, mereka tidak mencuri miliknya Tuhan. Mereka memberikan 1/10. Tetapi sekarang, saudara, ada ramai jemaat yang mencuri 1/10
milik Tuhan. Dan saya mau katakan, masihkah kita boleh berkata bahwa kehidupan saudara itu masih boleh melebihi kehidupan orang Farisi? Wow, saudara. Pada waktu saya mempelajari dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun saudara, ada ayat yang saya ingin sampaikan di sini, yaitu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut petikan ini, menurut ayat ini ialah, semua hukum-hukum dalam hukum Taurat itu tidak boleh dikurangkan biar setitik pun, tetapi ia dipadatkan, dia digantungkan, dipadatkan, tergantung kepada dua hukum ini, pada ayat ini, saudara, bahwa semua hukum Taurat itu dimasukkan, yang terpenting kata Yesus ialah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan seluruh kita miliki. Saudara, pada waktu saudara lakukan itu, saudara sedang melakukan hukum Taurat. Namun saya mau katakan seperti, apakah saudara benar-benar melakukan itu? Apakah saudara benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati saudara? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan yang saudara miliki? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Bagaimana dengan orang Farisi pula, saudara? Nah, saya ingin membaca satu ayat di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, dalam ayat ini kita melihat, saudara, orang Farisi disebut oleh Yesus sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang munafik. Kenapa, saudara? Bukan karena mereka telah berpuasa, bukan karena amalan-amalan mereka, saudara, tetapi cara beragama mereka. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi di sini adalah orang yang bermuka dua. Apa artinya, saudara? Mereka hanya mengutamakan penampilan luaran, dan mereka mengabaikan apa yang ada berhubungan dengan hati. Mereka mengabaikan apa yang ada di dalam hati. Mereka berusaha untuk nampak secara luaran itu benar-benar mentaati segala perintah-perintah secara luaran. Tetapi di dalamnya, saudara, ini masalah sebenarnya yang dihadapi oleh ahli-ahli Farisi. Mereka mentaati sepenuh hukum Taurat itu baik, saudara. Mereka membayar persepuluhan, mereka berpuasa itu baik. Tapi hanya satu ini yang membuatkan Yesus menyebut mereka sebagai celaka dan mereka itu munafik, kata Yesus, karena seperti yang saya katakan tadi, mereka itu bermuka dua. Mereka hanya mementingkan apa yang kelihatan, saudara. Dan pada hari ini saya mau supaya kita belajar, saudara, bagaimanakah cara kehidupan keagamaan kita, atau bagaimana cara kehidupan kebenaran kita itu boleh mengatasi orang Farisi. Karena ayat yang ke-20 saya mau katakan sekali lagi, firman Tuhan berkata, maka aku berkata kepadamu, jika keagamaanmu tidak lebih benar dari
hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya saudara, pada hari ini dalam poin yang kedua, saya mau supaya kita belajar bagaimanakah keagamaan kita, tuntutan keagamaan yang sepatutnya kita tunjukkan. Bagaimanakah tuntutan keagamaan kita itu lebih tinggi, boleh mengatasi orang Farisi. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena sekali lagi saya mau katakan, syarat untuk masuk kerajaan surga itu harus memiliki tuntutan keagamaan yang tinggi, saudara. Nah, kita melihat bahwa apa yang kita baca di dalam ayat yang kita baca, apa yang kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa orang Farisi sebenarnya mengabaikan keadilan, mengabaikan belas kasihan, dan mereka mengabaikan iman mereka. Mereka mengabaikan kasih mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka mengabaikan iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada semua jemaat yang saya kasih, apakah Anda juga mengabaikan hal-hal seperti ini? Kalau Anda mengabaikan hal-hal seperti ini, saudara, maka saudara juga mungkin tergolong dalam golongan orang-orang munafik, sama seperti orang Farisi. Saudara, apakah kita atau apakah saudara itu bermuka dua yang mengutamakan penampilan luar dan mengabaikan yang di dalamnya, yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan hati dan kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah? Dan jika jawaban saudara itu ya, bukankah kita juga tergolong dengan orang-orang yang munafik, sama seperti yang disebutkan Allah kepada orang-orang Farisi? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi memiliki standar keagamaan yang tinggi, saudara. Mereka mencoba untuk sampai ke tahap di mana mereka berusaha mencapai standar mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka gagal, saudara yang saya kasihi. Dan mereka hanya berhasil secara luaran. Dan ini yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan dimulai khotbah saya, apakah kehidupan saudara itu 50%, 60%, 70%. Karena orang Farisi hanya mampu untuk menunjukkan kehidupan luaran mereka, bukan dalaman. Dan saya mau bertanya kepada semua jemaat, bagaimana dengan kehidupan saudara, penampilan saudara di hadapan? Itu mungkin boleh kita katakan 100%. Tapi bagaimana yang di dalam? Saudara seorang pelayan jemaat, saudara seorang pemimpin pujian, saudara pemusik, saudara pengkhotbah. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara, bagaimana kehidupan saudara secara dalaman itu, hubungan saudara dengan Tuhan? Kita boleh berkata bahwa orang Farisi itu munafik. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga hanya mengutamakan penampilan secara luaran dan bukan dalaman? Saudara, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Makanya Tuhan berkata kehidupan kita itu harus melebihi dengan cara keagamaan orang-orang Farisi. Maksudnya apa, saudara? Mari kita memelihara apa yang tidak kelihatan. Kita memelihara iman. Kita memelihara hati, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita stop untuk acting, stop untuk menunjukkan apa yang di luar, saudara, dan izinkan Tuhan untuk mengubah dan menguasai seluruh kehidupan kita. Itu bermula dari dalam, bukan secara luaran. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang penuh kemunafikan, saudara. Saya mau katakan sekali, hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kemunafikan.
Dan kita gagal untuk melebihi kehidupan orang Farisi. Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar. Kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya. Dan inilah waktunya saudara, bahwa karena tanpa Roh Kudus, saudara, kehidupan saudara itu tidak pernah akan melampaui kebenaran orang Farisi. Karena hanya Roh Kudus saudara yang memampukan, hanya Roh Kudus saudara yang membolehkan, menguatkan kita untuk berubah secara dalam. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa kepada Tuhan, mari jemaat Tuhan, tuntutan keagamaan kita itu sangat tinggi. Tuntutan keagamaan kita itu harus mengatasi cara hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita mengubah kehidupan kita itu secara dari dalam. Stop untuk menunjukkan penampilan luar, tetapi yang di dalam itu kosong. Dan kita stop, berhenti untuk berlakon, acting seolah-olah kita orang yang hebat, seolah-olah kita ini orang yang benar-benar rohani secara luar. Saudara sebagai worship team, saudara sebagai warden, saudara sebagai pemimpin-pemimpin gereja, mari saudara, yang terpenting dalam kehidupan kita untuk masuk dalam kerajaan surga, kehidupan keagamaan kita saudara itu harus melebihi cara keagamaan orang Farisi. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Inilah yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Dengan penuh rendah hati, saya ingin datang kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak semua jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan minta Roh Kudus memenuhi hati kita, mengubah hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang benar-benar menguatkan kami, mengajar dan membuka pikiran kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami hanya mementingkan penampilan secara luaran, dan kami mengabaikan yang lebih penting, yaitu iman, apa yang ada di dalam kasih kami, keadilan dalam hati kami yang harus kami tunjukkan itu kepada Engkau dan kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu mengubah seluruh kehidupan kami, bahkan memenuhi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.